Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang matriks. Adapun materi pembahasannya yaitu mengenai perkalian skalar dan perkalian matriks. Perkalian skalar. Untuk perkalian skalar itu disimbolkan dengan huruf K. Kemudian perkalian skalar ini harus dikalikan ke setiap elemen-elemen matriks. Contohnya, misalkan di sini ada sebuah matriks A, di mana anggota-anggotanya yaitu adalah A, B, C, dan D. Kemudian skalarnya 2. Pertanyaannya yaitu tentukanlah nilai dari skalar dikali matriks A atau K kali A. Kita jawab, kita buat dulu skalar kali matriks A, kemudian kita masukkan skalarnya bernilai 2, kemudian matriksnya adalah A, B, C, D. Langkah kita selanjutnya bagaimana? Karena pernyataan di sini skalar itu harus dikalikan ke setiap elemen-elemen matriks, berarti skalar yang ada di sini itu akan kita kalikan satu persatu ke setiap anggota yang ada di matriks. Maka, yang pertama 2 kita kalikan dengan A menjadi 2A. Selanjutnya 2 kita kalikan dengan B menjadi 2B. 2 kita kalikan dengan C menjadi 2C. Kemudian 2 kita kalikan dengan D menjadi 2D. Berarti di sini skalarnya kita kalikan ke setiap anggota yang ada di dalam matriks. Ini dalam bentuk huruf. Lalu bagaimana jika contohnya itu di dalam matriksnya itu angka? Oke, kita ganti di sini skalarnya 3, kemudian anggota matriksnya adalah 1, 2, 3, 4. Konsep dasarnya sama, kita tetap mengalihkan skalar ini ke setiap anggota yang ada pada matriks. Maka, 3 kita kalikan dengan 1, ini dia. Selanjutnya 3 kita kalikan dengan 2, 3 kita kalikan dengan 3, dan 3 kita kalikan dengan 4. Ini tinggal kita kalikan satu persatu menjadi 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, dan 3 kali 4 12. Jadi konsep dasar dari perkalian skalar ini kita tinggal mengalihkan skalarnya terhadap anggota atau elemen-elemen matriks. Perkalian matriks. Untuk perkalian matriks ini ada syaratnya. Jika kita ingin mengalihkan suatu matriks antar matriks, itu kita memperhatikan ordonya terlebih dahulu. Jika ada syaratnya yang memenuhi, barulah bisa kita kalikan matriks tersebut. Jika tidak memenuhi, tidak perlu kita kalikan. Di sini misalkan ada suatu matriks A berordo M kali N, kemudian ada matriks B berordo N kali S. Itu akan menghasilkan suatu matriks baru, yaitu matriks C berordo M kali S, di mana syaratnya itu adalah kolom pada matriks A itu harus sama dengan baris pada matriks B. Jadi, bagian yang ini, N-nya ini harus sama. Jika tidak sama, berarti itu bukan kriteria syarat dari perkalian matriks, tidak perlu dikali. Tapi jika ininya sama, kolom pada matriks A, kemudian baris pada matriks B-nya itu bernilai sama, barulah bisa kita kalikan. Ya, M dan S yang ada di sini, baris pada matriks A dan kolom pada matriks B ini, itu merupakan ordo hasil kali. Makanya, ordo hasil kali inilah yang menjadi ordo baru hasil perkalian dua buah matriks yang sudah kita lakukan. Makanya bentuknya nanti akan berbentuk ordonya M kali S. Misalkan ada sebuah matriks A, anggotanya adalah A, B, C, D. Kemudian ada sebuah matriks B, anggotanya E, F, G, H. Yang ditanyakan pada soal adalah A kali B. Oke, kita jawab. A kali B itu berarti A, B, C, D itu akan kita kalikan dengan E, F, G, H. Adapun langkahnya, baris pertama itu akan kita kalikan dengan kolom pertama. Baris pertama kita kalikan pula terhadap kolom kedua. Selanjutnya, baris kedua kita kalikan terhadap kolom pertama. Kemudian, baris kedua kita kalikan pula terhadap kolom kedua.
Yang mana-mana saja itu? Yang pertama adalah A, itu kita kalikan dengan E, menjadi AE. Kemudian ditambah dengan B dikali dengan G, itu menjadi B kali G. Ini hanya untuk baris pertama, kolom pertama. Ini untuk baris pertama, kolom pertama. Baris pertama kita kalikan pula dengan kolom kedua. Yang harus kita kalikan, yang pertama adalah A terhadap F, kemudian ditambah dengan B dikali H. Inilah hasil kali untuk baris pertama, kolom kedua. Selanjutnya, setelah kita selesai terhadap baris pertama, kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua ini akan kita kalikan pula satu persatu terhadap kolom pertama maupun kolom kedua. Yang pertama yang akan kita kali adalah baris kedua, kolom pertama. Maka akan menjadi C dikali E ditambah dengan D dikali G. Selanjutnya C kita kalikan dengan F ditambah dengan D dikali dengan H. Ini anggota-anggota ini tinggal kita kalikan satu persatu, kayak A kali E itu menjadi AE, B kali Y itu menjadi BG, dan seterusnya. Antara AE dan BG itu tidak bisa kita jumlahkan karena variabelnya berbeda. Langsung saja kita ke latihan. Di sini diketahui ada sebuah matriks A 2 min 1, matriks B min 3 2, dan C itu 2 min 1 3 dan 4. Yang ditanyakan yaitu matriks A kali matriks B kali matriks C. Pada soal yang pertama, matriks A kali matriks B. Coba kita lihat di sini, matriks A itu berordo 2 baris dan 1 kolom, makanya di sini 2 kali 1. Kemudian matriks B berordo 1 baris, ada 2 kolom, makanya menjadi 1 kali 2, sehingga membentuklah suatu matriks baru hasil perkalian matriks A dan B, yaitu berordo 2 kali 2. Coba perhatikan di sini, bagian yang tengahnya itu sama. Karena sudah sama, tentu dia bisa kita kalikan menjadi suatu matriks yang baru, yaitu yang ini ya, ordo barunya 2 kali 2. Makanya menjadi ordo barunya berordo 2 kali 2. Matriks A itu tadi adalah 2 min 1 dan matriks B adalah min 3 dan 2. Coba diingat lagi bahwa tadi konsepnya baris kali kolom, sehingga menjadi 2 kali min 3. Baris 1 kita kali dengan kolom 2, sehingga menjadi 2 kali 2. Selanjutnya baris 2 kita kali dengan kolom 1, sehingga menjadi min 1 kali min 3. Baris 2 kali kolom kedua, sehingga menjadi min 1 kali 2. Ini tinggal kita kalikan satu persatu, itu akan menjadi 2 kali min 3 itu menjadi min 6, 2 kali 2 4, min 1 kali min 3 3, min 1 kali 2 adalah min 2. Inilah hasil dari perkalian matriks A dan B. Selanjutnya yaitu perkalian matriks B dan C. Kita tahu bahwa tadi matriks B itu berordo 1 baris 2 kolom. Kemudian matriks C itu berordo 2 baris dan 2 kolom. Maka di sini 2 kali 2. Sehingga terbentuklah suatu matriks baru, yaitu matriks D berordo 1 kali 2. Langsung saja kita ke perkalian. Kita cantumkan bahwa matriks B itu tadi adalah min 3 dan 2. Matriks C 2 3 min 1 4. Ini tinggal kita kalikan. Langkahnya adalah baris kali kolom. Berarti baris 1 kita kali terhadap kolom 1 yang min 3 dengan 2. Ini 2 dengan negatif
2 dengan negatif 1. Begitu juga untuk baris 1, kita kalikan terhadap kolom kedua. Menjadi min 3 kali 3, ini dia, 2 dikali dengan 4. Min 3 kali 2 min 6, 2 kali min 1 adalah min 2, min 3 kali 3 min 9, 2 kali 4 adalah 8. Min 6 min 2 menjadi min 8, min 9 tambah 8 negatif 1. Berarti ini benar ya, bahwa ada 1 baris, 2 kolom. Inilah dia hasilnya. Begitu juga dengan ini, 2 baris, 2 kolom. Ada 2 baris dan 2 kolom.